Sementara sidang dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu di DKPP juga memasuki tahap pembuktian. Putusan DKPP akan berbarengan dengan vonis sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Pilpres tadi pesertanya cuma 2. Oleh karena cuma 2, maka kalau kita mau perketat prosedurnya, yang mengajukan hanya 2. Gitu. Nah sekarang nyatanya ada 11. Tim Prabowo Hatta mengerahkan segala daya untuk membalik hasil pemilu. Pada saat bersamaan dengan sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, mereka juga melaporkan komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Bila DKPP menyatakan KPU bersalah, putusan ini akan dijadikan penguat gugatan di MK. Banyak pengaduan-pengaduan yang sifatnya bisa mendelegitimasi kerjaan-kerjaan dari KPU, walaupun ini personal. Karena apa? Si personalnya bisa dipecat kalau memang terbukti gitu ya. Nah, itu intinya dari pengaduan kita. Total ada 14 perkara yang kini ditangani DKPP. 10 diantaranya diajukan tim Prabowo Hatta. Ini gabungan dari gugatan tim kuasa hukum Prabowo dan relawan Prabowo. Seharusnya KPU itu tidak meloloskan pencalonan Jokowi JK itu. Bener-bener cacat hukum, nabrak undang-undang, begitu loh. Satu di antara yang jelas kasat mata ya. Belum ada izin dari presiden. Belum aja permohonan tertulis kepada presiden. Kemudian PP kan yang bisa menjadi presiden 3 kelompok ya. 1, masyarakat umum. 2, pejabat negara, menteri dan lain sebagainya. 3, kepala daerah. Kepala daerah itu saat itu belum ada PP. Selain dari tim Prabowo Hatta, ada 2 gugatan dari tim Jokowi JK. Salah satunya dari tim advokasi independen untuk informasi dan keterbukaan publik yang merapat ke kubu Jokowi JK. Mereka menggugat Bawaslu yang dituding tak profesional memproses dugaan pelanggaran dalam biodata Prabowo. Bawaslu sebelumnya tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran biodata atau kurikulum vitae daripada Pak Prabowo waktu itu terkait dengan formulir pengisian dia periode 2004 sampai sekarang itu menyebut sebagai ketua umum AKTI. Nah, setelah kita melakukan cross check ya, kita mendapatkan data-data bahwa ternyata yang sekarang itu adalah Osman Sabta. Sementara anggota DKPP juga mempertanyakan pembukaan kotak suara oleh KPU sebelum ada perintah dari MK. Ini terkait aduan tim Prabowo Hatta. KPU sendiri meyakini pembukaan kotak suara tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena melibatkan saksi kedua pasang capres, Bawaslu, dan ada berita acara. Bagi Bawaslu, pandangan Bawaslu itu sederhana saja. Bisa memahami kalau KPU pengen buka kotak sepanjang memang yang dibutuhkan dalam menghadapi perselisihan hasil pemilu adalah alat bukti yang berada di dalam situ. Ya bagaimana mungkin orang bisa diajak bertarung tanpa disediakan senjata dan peluru. Saya pikir tidak ada hubungannya antara wilayah etik personal ini dengan hasil perselisihan hasil pemilu. Ya, tidak punya kausalitas di situ. Putusan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akan dibacakan bersamaan dengan jadwal pembacaan putusan sidang pemilu presiden di MK, yaitu 21 Agustus nanti. Bedanya, putusan DKPP tidak akan mempengaruhi hasil pemilu.